anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Yuk kita belajar bersama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembulatan dan penaksiran pecahan. Pembulatan pecahan ada 4 macam. Yang pertama, pembulatan pecahan murni, pecahan tidak murni dan campuran, pecahan desimal, dan pembulatan persen ke puluhan terdekat. Yang pertama, pembulatan pecahan murni. Bu Ima memiliki contoh soal seperti ini. Tentukan hasil pembulatan pecahan 3/7 dan 8/12 ke satuan terdekat. Nah, pertama-tama kita buat garis bilangan terlebih dahulu. 3/7 kita buat garis bilangan seperti ini ya. Jadi kita membuat garis bilangan sesuai dengan penyebutnya. Penyebutnya adalah 7. Jadi kita buat dari angka 0 hingga 7. 0/7 berarti 0 nilainya. Sementara 7/7 sama dengan 1. Nah, sekarang kita tentukan posisi 3/7 ada di mana. Ternyata 3/7 ada di sini. Nah, maka kita tentukan 3/7 lebih dekat dengan 0 atau dengan 1. Nah, ternyata 3/7 menuju ke 0 ada 3 langkah, sementara 3/7 menuju 7 ada 4 langkah, sehingga pecahan 3/7 lebih dekat ke 0 daripada 1. Jadi, hasil pembulatan 3/7 ke satuan terdekat adalah 0. Selanjutnya adalah 8/12. Kita buat garis bilangan sama seperti tadi. Jika penyebutnya 12, maka kita buat garis bilangan hingga 12. Mulai dari 0 hingga 12 ya. Nah, sekarang kita tentukan posisi 8/12. Ternyata 8/12 menuju 0 ada 8 langkah, sementara menuju 12 ada 4 langkah, sehingga pecahan 8/12 lebih dekat ke 1 daripada 0. Jadi hasil pembulatan 8/12 satuan terdekat adalah 1. Nah, sehingga bisa kita simpulkan 3/7 dapat dibulatkan menjadi 0 dan 8/12 dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya, pembulatan pecahan tidak murni dan campuran. Ada contoh soal, yaitu membulatkan pecahan 9/4 dan 3/5. Nah, pecahan 9/4 merupakan pecahan tidak murni. Kita buat pecahan 9/4 menjadi pecahan campuran, yaitu 21/4. Setelah itu, pecahan 1/4 kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, anak-anak, kita bisa melihat bahwa pecahan 1/4 lebih dekat dengan 0 daripada menuju 1 atau 4/4. Maka 21/4 menjadi 2 ditambah 1/4 yang dibulatkan menjadi 0, sehingga 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka 9/4 dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya, pecahan 4/5. Nah, sudah menjadi pecahan campuran, maka langsung kita buat garis bilangannya ya. 3/5
dibuat garis bilangan seperti ini, lalu kita tentukan mana yang lebih dekat menuju 0 atau menuju 1. Ternyata 3/5 lebih dekat menuju 1, sehingga dibulatkan menjadi 1. Nah, sekarang kita tambahkan 4 ditambah 3/5 yang telah dibulatkan menjadi 1, yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi hasil pembulatan 4 3/5 kesatuan terdekat adalah 5. Selanjutnya, pembulatan pecahan desimal. Nah, Bu Imam memiliki contoh soal seperti berikut. Kita bulatkan pecahan 2,35 dan 0,345. Langkah pertama, kita lihat jika angka persepuluhan atau satu angka pertama di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka satuannya ditambah 1. Sebaliknya, jika satu angka di belakang koma tersebut atau persepuluhannya kurang dari 5, maka satuannya tetap. Kita perhatikan ya. 2,35, maka satu angka di belakang koma adalah angka 3, sehingga 3 kurang dari 5. Kita perhatikan kembali, jika tanda koma dan semua angka di belakang koma tidak ditulis, sehingga 2,35 dibulatkan menjadi 2. Sementara 0,745, karena satu angka di belakang koma adalah angka 7, 7 lebih besar daripada 5, maka satuannya ditambah 1, sehingga 0 ditambah 1 menjadi 1. Nah, selanjutnya kita belajar pembulatan persen ke puluhan terdekat. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Berapa hasil pembulatan 75% dan 42%? Nah, kita perhatikan ya. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka angka puluhannya tetap. Sebaliknya, jika angka satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka puluhannya ditambah 1. Kemudian angka satuannya berubah menjadi 0. 75%. Satuannya adalah 5, sehingga angka puluhannya kita tambah 1. 7 ditambah 1 menjadi 8. Jadi hasil pembulatannya adalah 80%. Sebaliknya, 42%, karena satuannya adalah 2, maka angka puluhannya tidak ditambahkan atau tetap, sehingga pembulatannya adalah 40%. Anak-anak, materi selanjutnya adalah menaksirkan hasil operasi hitung pecahan. Apa itu menaksirkan? Menaksirkan itu adalah memperkirakan hasil operasi hitung pecahan yang mendekati hasil sebenarnya. Yang pertama, operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Contohnya, 4/9 ditambah 11/5 sama dengan N. Perkiraan nilai N adalah, kita tentukan dulu pembulatan dari masing-masing pecahan tersebut ya. Nah, 4/9, karena 4
lebih dekat dengan 0 daripada 1 atau 9/9, maka 4/9 dibulatkan menjadi 0. Sementara 11/5 merupakan pecahan tidak murni, maka kita rubah menjadi pecahan campuran 2 1/5, sehingga 2 ditambah 1/5 yang dibulatkan menjadi 0 menjadi 2. Setelah itu kita jumlahkan 4/9 ditambah 11/5 sama dengan 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Jadi perkiraan nilai N adalah 2. Contoh selanjutnya adalah operasi hitung pengurangan, yaitu 3/4 dikurangi 1 2/7 sama dengan N. Kita bulatkan dulu. 3/4 dibulatkan menjadi berapa? 3 ditambah 3/4 lebih dekat dengan 0 atau 1? 3/4 ternyata lebih dekat dengan 1, sehingga 3 ditambah 1 menjadi 4. Dikurangi 1 2/7. 1 ditambah 2/7. 2/7 lebih dekat dengan 0 atau 1? Ternyata 2/7 lebih dekat dengan 0, sehingga 1 ditambah 0 hasilnya 1. Maka 3/4 dibulatkan menjadi 4, dikurangi 1 2/7 dibulatkan menjadi 1, hasilnya adalah 3. Selanjutnya contoh operasi perkalian. 1 7/8 dikali 5/3. 1 7/8 dibulatkan menjadi berapa? 1 ditambah 7/8. 7/8 lebih dekat dengan 0 atau 1? 7/8 lebih dekat dengan 1, sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti pembulatan 1 7/8 adalah 2. Sementara 5/3 merupakan pecahan tidak murni, maka kita rubah dulu ke bentuk pecahan campuran menjadi 1 2/3. 1 ditambah 2/3. 2/3 lebih dekat dengan angka 1, sehingga 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kemudian kita hitung 1 7/8 tadi dibulatkan menjadi 2 dikali 5/3 juga dibulatkan menjadi 2, sehingga hasilnya adalah 4. Berikutnya adalah contoh soal pembagian. 43/7 dibagi 2 11/4 sama dengan N. Perkiraan nilai N adalah 43/7 merupakan pecahan tidak murni, sehingga kita rubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 6 1/7. 1/7 lebih dekat dengan 0, sehingga 6 1/7 dibulatkan menjadi 6. Sementara 2 11/4. 11/4 lebih dekat dengan 1, sehingga 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Kita hitung 43/7 tadi dibulatkan menjadi 6, kemudian dibagi 2 11/4 dibulatkan menjadi 3. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya adalah operasi hitung pecahan desimal. Contoh soalnya adalah tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke satuan terdekat. Kita bahas soal yang pertama. 7,42 dikurangi 4,85. Kita bulatkan dulu. 7,42 karena 4 kurang dari 5, maka pembulatan 7,42 adalah tetap 7 dikurangi 4,85. Kita lihat angka 8 lebih besar dari 5, maka pembulatan 4,85
adalah 5. Sehingga hasilnya 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Selanjutnya, 0,5 ditambah 2,156. Kita bulatkan 0,5 karena 5 adalah sama dengan 5, maka 0,5 dibulatkan menjadi 1 ditambah 2,156. Angka 1 kurang dari 5, sehingga 2,15 tetap 2. Hasilnya adalah 3. Soal nomor 3, 4,61 dikali 2,8. 4,61. 6 lebih besar daripada 5, maka 4,61 dibulatkan menjadi 5 dikali 2,8. 8 juga lebih besar dari 5, maka 2,8 dibulatkan menjadi 3. Hasilnya adalah 15. Selanjutnya, 12,09 dibagi 3,4. 12,09 karena 0 kurang dari 5, maka pembulatan 12 tetap menjadi 12 dibagi 3,4. 4 juga kurang dari 5, maka pembulatan 3,4 adalah tetap 3, sehingga hasilnya adalah 4. Selanjutnya, operasi hitung persen. Contoh soalnya, jumlah siswa SD Jambi Pawon 1 adalah 56 anak. 23% menyukai permainan sepak bola. Berapa ya kira-kira jumlah anak yang suka bermain sepak bola? Nah, cara menghitungnya bagaimana? 56 yaitu jumlah siswanya dikali 23%. Kita bulatkan dulu. 56 karena 6 lebih besar dari angka 5, maka 56 dibulatkan menjadi 60 dikali 23%. Karena angka 3 lebih kecil dari angka 5, maka 23% dibulatkan menjadi 20%. Setelah itu, kita kalikan seperti biasanya ya. 60 kali 20/100. Nah, bisa kita coret 00-nya. 0-nya dari 20 dan 0 dari 60. Sehingga 100-nya sudah hilang ya, sudah habis. Kemudian tinggal kita kalikan 6 dikali 2. Hasilnya adalah 12. Jadi, perkiraan jumlah siswa yang suka bermain sepak bola adalah 12 anak. Contoh soal yang lain adalah Sasa ingin membeli buku. Ternyata harganya Rp5.000 dengan diskon 38%. Berapa ya kira-kira harga buku setelah dipotong diskon? Sama seperti tadi, kita kalikan 38% dikali 5.000. 38% kita bulatkan dulu, karena angka 8 lebih besar dari 5, maka 38% dibulatkan menjadi 40% dikali 5.000. Sehingga 40/100 dikali 5.000. Kita coret-coret nolnya, sehingga 100-nya sudah habis, tinggal 4 dikali 500. Hasilnya adalah Rp2.000. Maka, harga buku yang sudah dipotong diskon adalah 5.000 dikurangi 2.000 menjadi Rp3.000.